Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan dengan penetapan volume dan harga bagi perusahaan. Sebelum kita lanjut lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu periode tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Dalam proses penyusunan anggaran penjualan perusahaan, pihak penyusunan anggaran sebaiknya menetapkan volume produk yang akan dijual dalam kurun waktu yang ditetapkan dan harga jual dari setiap produk yang akan dijual. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh berikut. Diketahui pada tahun 2017, volume unit sebesar 100.000. Pada tahun 2018, volume unit sebesar 125.000. Pada tahun 2019, volume unit sebesar 200.000. Pada tahun 2020, volume unit sebesar 250.000. Pada tahun 2021, volume unit sebesar 320.000. Nah, di sini yang kita akan cari adalah anggaran pertumbuhan untuk tahun 2020. Cara mencarinya yaitu dengan cara mengurangkan antara volume unit pada tahun 2018 dikurang dengan volume unit pada tahun 2017 sehingga menghasilkan pertumbuhan volume sebesar 25.000. Begitupun seterusnya. Dan untuk mencari pertumbuhan rata-rata, maka kita akan menjumlahkan antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Kemudian hasilnya dibagikan dengan 4 sehingga menghasilkan 55.000. Begitupun dengan persentase untuk mendapatkan 21%, maka kita akan menjumlahkan antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, kemudian hasilnya dibagi 4 sehingga anggaran penjumlahan untuk tahun 2022 adalah 320.000 ditambah 55.000 sama dengan 375.000 unit. Baik, karena tadi kita sudah menjelaskan tentang volume produk, sekarang kita pindah ke penetapan harga. Nah, penetapan harga ini terdiri dari beberapa metode, yaitu metode harga pasar, metode biaya plus, metode margin kontribusi, dan metode laba maksimal. Nah, di sini yang akan saya jelaskan adalah metode biaya plus, di mana metode ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut ditambah dengan laba bersih yang diinginkan perusahaan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Diketahui kapasitas produksi normal PT Sanjaya per tahun sebesar 100.000 unit, tetapi perusahaan hanya memproduksi produk sebanyak 200.000 unit untuk tahun 2022. Pada akhir tahun 2021, perusahaan membuat produksi biaya yang diperlukan untuk diproduksi sebesar 200.000 unit terlihat sebagai berikut. 1. Biaya bahan langsung sebesar 1.500.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 3 juta, biaya overhead variabel sebesar 2 juta, biaya overhead tetap sebesar 2.400.000, biaya pemasaran variabel sebesar 1.700.000, biaya pemasaran tetap sebesar 1.900.000, biaya administrasi dan umum sebesar 2.500.000, dan total keseluruhan biaya adalah 15 juta. Nah, jika perusahaan merencanakan menetapkan harga jual produk dengan metode biaya total plus sebesar 15%, maka akan menghasilkan harga jual sebagai berikut. Dengan rumus, penjualan total sama dengan biaya total ditambah 15%, di mana biaya total sama dengan 15 juta ditambah 15% dikali 15 juta sama dengan
15 juta ditambah 2.250 sehingga menghasilkan 17.250. Dan untuk harga jual per unit didapatkan dari biaya total yaitu sebesar 17.250 dibagi 200 unit sehingga menghasilkan 86,25 per unit. Nah, untuk biaya bahan langsung sebesar 1.500.000, untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar 3 juta, untuk biaya overhead variabel sebesar 2 juta, untuk biaya overhead tetap sebesar 2.400.000 sehingga total produksi sebesar 8.900.000. Kemudian jika perusahaan merencanakan menetapkan harga jual produk dengan metode biaya total plus sebesar 15%, maka akan menghasilkan harga jual yakni dengan rumus penjualan total ditambah 15% sama dengan 8.900.000 ditambah 15% dikali 8.900.000 sama dengan 8.900.000 ditambah 1.335.000 sama dengan 10.235.000, sehingga harga jual per unit sama dengan 10.235.000 dibagi 200 unit sama dengan 51,175 per unit. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami.